Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Oke. Kita bahas dari awal dulu ya. Jadi kita kan di sini pertama mau bahas materi yang asam basa kan. Tadi aku ulangin tadi asam. Asam itu kan sebuah spesimen atau sebuah molekul yang dia tuh bisa mendonorkan proton ke dalam sebuah lingkungan kan atau solvennya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari reaksi asam, misalnya kita punya asam tuh Ha misalnya. Nanti kan dia kan bakalan jadi dia kan bakalan bereaksi sama solvent, jadi dia terdeprotonasi jadi H plus ditambah sama amin. Amin ini yang nanti jadi basa konjugasi. Nah, jadi kita tuh ingin ngelihat seberapa kuat si tingkat keasaman suatu senyawa itu tuh kita tuh harus lihat dari si basa konjugasinya. Kenapa kita harus lihat dari bahasa konjugasi? Karena kan asam itu kan dia kan fungsinya itu, kita lihat tingkat keasaman itu kan dari seberapa kuat atau seberapa banyak dia tuh bisa ngedonorin proton ke dalam suatu sistem kan. Nah, otomatis kalau gitu, kalau misalnya dia pengen ngedonorin proton, dia kan di sini dalam bentuk muatan negatif kan. Dia harus apa ya? Lebih stabil gitu. Jadi maksudnya gini, suatu bahasa konjugasi semakin dia stabil, otomatis dia nggak akan mungkin protonnya lagi. Nah, otomatis dia makin bisa ngedonorin banyak proton ke dalam sistem. Makanya asam yang lebih baik itu dia tuh harus punya basa konjugasi yang lebih stabil. Jadi gitu. Nah, cara ngelihat basa konjugasi ini lebih stabil atau enggak itu tuh ada banyak parameternya. Ini ku pakai jembatan keledai itu tuh aku biasanya pakainya Mario. Jadi muatan, terus nanti A-nya itu atom. Atom ini nanti dibagi jadi dua. Ada yang elektronegativitas, elektronegativitas. Terus nanti ada yang bawahnya lagi, ini size dari atomnya. Terus habis itu nanti dari atom, nanti yang ketiga tuh ada resonansi. Terus nanti ada induksi, sama yang terakhir itu ada orbital. Nah, ini nanti kita nilai suatu tingkat keasamannya itu dari yang paling atas dulu. Jadi ini nih termasuk kayak apa ya? Skala prioritas. Kalau misalnya dia ada yang muatannya sama, baru yang ke bawahnya gitu. Sekarang kita lihat nih muatan. Jadi kan suatu senyawa itu kan dia kan bisa dalam keadaan stabil apabila dia muatannya itu netral kan. Nah, sedangkan di sini kan kita kan misalnya punya senyawa asam. Dia kan harus terdeprotonasi. Misalnya kita di sini punya eh, karboksilat, C double bond O, nanti bawahnya ini ada OH. Nah, nanti kalau misalnya dia terdeprotonasi, dia kan jadi muatannya yang bagian bawah ini. Hanya kan hilang, hanya hilang dalam bentuk proton, dia meninggalkan satu elektron. Makanya nanti di sini O-nya ini muatan negatif. Nah, ini yang disebut bentuk basa konjugasi. Nah, nanti kita kalau misalnya ingin ngebandingin mana bentuk mana asam yang paling apa ya, yang paling kuat di antara beberapa senyawa, itu tuh kita harus lihat bentuk yang ini. Cara ngeliatnya gimana? Pertama kita lihat, kita inspeksi dulu dia tuh muatannya tuh gimana. Kalau nih, misalnya ada dua tipe senyawa. Misalnya dari senyawa yang pertama tuh NH3, terus yang kedua tuh NH4 plus. Nah, kalau misalnya dia di sini kita deprotonasi, otomatis nanti yang atas ini NH3 dia kan bakalan jadi NH2 negatif kan. Sedangkan yang bawah ini NH4 plus kita deprotonasi dia jadi NH3. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, muatan yang bawah di sini, basa konjugasinya dia muatannya netral. Sedangkan muatan yang atas di sini, yang basa konjugasi, di sini dia muatannya negatif. Otomatis di sini yang muatannya netral itu lebih stabil dibandingin yang muatannya negatif. Jadi kemungkinan dia bakalan bereaksi dengan si proton yang tadi udah dilepaskan itu jadi berkurang. Makanya di sini karena yang bawah muatannya ini lebih netral, dia di sini punya tingkat keasaman yang lebih kuat dibanding senyawa yang atas gitu. Contoh lain, misalnya di sini ada
apa ya? Hmm, misalnya ada CH, sorry, CHCl3. Enggak deh, ini enggak. Lihat juga. Misalnya ini ada apa ya? Paling gampang aminah sih. Misalnya ada di sini XH2 muatan positif, sama di sini XH doang yang muatannya biasa, sama di sini ada X doang itu muatan negatif. Oh, sorry. Sorry. Misalnya di sini ada XH3 muatan 2 positif. Di sini kan kalau misalnya kita deprotonasi tiga-tiga ini, otomatis di sini kan nanti yang atas ini kan jadi XH, yang bawah ini jadi misalnya X negatif, yang atas ini jadi XH positif. Nah, dari tiga ini, kira-kira yang paling asam itu yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Dari tiga ini, yang paling asam itu yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena dia di sini muatannya positif. Otomatis nanti dia di sini bakalan bereaksi lagi, menghasilkan X netral, sama di sini dia terdeprotonasi lagi. Jadi gampang ya kalau misalnya muatan ini, kalian lihat aja dari yang basa konjugasinya. Semakin basa konjugasinya itu dia nanti muatannya positif, dia nanti bakalan jadi sifat asamnya itu semakin kuat gitu. Karena dia nggak mungkin bakalan bereaksi sama si protonnya lagi. Nanti dia bakalan ninggalin banyak proton di dalam larutan yang ngasilin sifat asamnya itu jadi semakin baik gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Kalau misalnya nih ada suatu atom yang kalau misalnya kita deprotonasi, nanti dia tuh punya muatan yang sama. Contohnya misalnya gini, NH, terus yang ini OH. Kalau misalnya kita deprotonasi, ini kan nanti kan yang bagian atas ini jadi N negatif, yang bawah ini jadi O negatif. Nah, dari sini kan berarti kan kita kan lihat muatannya, mereka kan sama-sama punya muatan negatif satu. Berarti kan kita kan udah nggak bisa pakai yang prinsip pertama tadi, prinsip muatan kita nggak bisa pakai karena di sini mereka muatannya sama. Kita pakai prinsip yang kedua, prinsip yang atom. Atom itu tadi ada dua jenis, ada dua prinsip. Prinsip pertama itu elektronegativitas. Dan prinsip kedua itu size. Nah, kita pakai prinsip yang pertama dulu karena dia lebih eh, apa ya? Lebih apa sih bilangnya? Lebih dari yang prinsip kedua, bukan lebih dari prinsip kedua ya. Lebih dihususin pakai yang ini dulu. Jadi kita lihat dulu nih. Kan di sini mereka atom yang terdeprotonasi, yang atas itu kan atom nitrogen, sedangkan yang bawah itu atom oksigen. Nitrogen dan oksigen dia tuh ada di satu periode yang sama. Nah, tapi di sini apa yang ngebedain? Di sini dia tuh ada di golongan yang berbeda. Yang ini golongan 6, apa yang ini golongan 5, atom O itu golongan 6. Nah, golongan itu tuh semakin ke kanan, kalau di tabel periodik itu semakin ke kanan itu semakin elektronegatif. Dan semakin ke atas itu semakin elektronegatif. Nah, otomatis kalau misalnya kita lihat dari sini, di sini kan kalau kita lihat urutannya kan C, N, O, F kan. Dengan F di sini jadi yang paling elektronegatif dari semuanya. Nah, jadi di sini atom O dia tuh punya tingkat elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding atom N. Otomatis di sini atom O ini kalau misalnya dia dalam bentuk muatan negatif, dia itu lebih stabil dibanding yang N. Karena dia punya kecenderungan buat menjaga elektron itu lebih baik daripada si N gitu. Itu prinsip dari elektronegativitas. Nah, kan tadi kan prinsip dasar dari apa dari senyawa asam itu kan dia kan harus stabil kan dalam keadaan basa konjugasi. Nah, karena dia di sini O-nya ini muatannya apa dia ini lebih elektronegatif, otomatis dia tuh lebih stabil di dalam bentuk muatan negatif. Makanya untuk elektronegativitas, semakin elektronegativitas suatu atom yang terdeprotonasi, dia itu nanti punya uh, sifat keasaman yang semakin baik gitu. Jadi ini nanti senyawa dua yang lebih asam.
Terus habis itu kita coba yang ini, misalnya kayak H2O sama si HCl. Nah, ini kan kalau misalnya kita deprotonasi, nanti yang atas ini kan jadi OH negatif. Yang bawah ini kan jadi Cl negatif. Nah, di sini kan negatifnya ini kan di O kan. Yang ini negatifnya di Cl. Cl sama O lebih elektronegatif yang mana? Lebih elektronegatif si Cl. Makanya karena Cl-nya di sini lebih elektronegatif, otomatis dia ini lebih bersifat asam dibandingin sama H2O. Gitu. Terus prinsip atom yang kedua itu tuh ada prinsip size. Nah, prinsip size ini dipakai kapan? Kalau misalnya di sini atau kalau misalnya senyawa ini dia tuh punya muatan yang sama dan juga dia punya tingkat elektronegativitas yang sama. Makanya nanti kita bakalan pakai size. Contohnya gini, misalnya ada senyawa tiol sama senyawa alkohol. Tiol itu kan SH, terus habis itu alkohol tuh dia tuh OH. Nah, si senyawa tiol, ini kan dia kan atom yang bakalan terdeprotonasi itu kan si S kan. S ini kan dia kan golongan 6. Dan O ini juga dia tuh golongan 6. Sama-sama golongan 6. Otomatis tingkat elektronegativitas mereka itu tuh nggak beda jauh. Nah, berarti kan kita kan udah nggak bisa pakai yang prinsip elektronegativitas kan. Kita bisa pakainya prinsip apa? Nanti kita pakai prinsip atom yang kedua. Prinsip atom yang kedua itu nanti tuh ada size atau ukuran. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya kita lihat ya di dalam fisika kuantum, itu kan elektron itu dia tuh nggak beneran ada di sebuah orbital kan. Jadi nggak ada kayak orbital yang saklek gitu. Nah, jadi bentukannya itu tuh elektron itu kayak ngumpul di sebuah awan elektron gitu yang ngelilingin atom. Nah, otomatis dengan atom yang dia punya tingkat energi yang lebih besar atau dia punya elektron yang apa ya bilangnya? Dia punya size yang lebih besar. Dia tuh punya kecenderungan untuk bisa ngestabilin elektron yang dia ada di situ berlebih. Makanya di sini kalau misalnya buat size-nya yang lebih gede, di situ nanti bisa ngebuat si apa namanya basa konjugasinya itu jadi lebih stabil dan tingkat keasaman itu jadi semakin baik. Gitu. Contohnya gini, kalau misalnya si tiol kita deprotonasi, nanti kan dia kan bentuknya jadi gini, S negatif. Terus alkohol kalau misalnya kita deprotonasi, itu nanti dia bentuknya jadi gini, O negatif. Nah, dari dua ini kan sama-sama golongan 6. Terus muatannya sama-sama negatif. Dari yang dua tadi kan nggak bisa. Nah, sekarang kita coba pakai prinsip size. Kalau misalnya kita lihat, O itu kan dia kan golongan 6 yang paling atas. Bawahnya itu kan sulfur kan. Nah, berarti semakin ke bawah, itu kan jari-jari atom, itu kan juga semakin membesar kan. Otomatis di sini S ini dia ini punya eh, size yang lebih gede daripada si O. Si elektron itu nanti kalau misalnya ada elektron berlebih yang dia menyebabkan muatan negatif, itu tuh bakalan lebih stabil di atom yang eh, jari-jarinya itu lebih besar atau dia tuh size-nya itu lebih besar. Karena tadi kalau misalnya kita lihat di model fisika kuantum itu si elektron itu tuh dia tuh nggak beneran ada di sebuah orbital, tapi dia tuh kayak ngumpul di suatu awan elektron gitu di atomnya gitu. Jadi untuk atom yang dia muatannya lebih besar, dia tuh lebih mudah untuk menstabilkan elektron. Makanya di sini nanti si S ini, si tiol, dia punya tingkat elektronegatif apa dia ini punya tingkat keasaman yang lebih baik dibandingin sama si alkohol gitu. Ini udah ke prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga itu kan tadi kan ada resonansi. Nah, ini yang tadi yang agak susah sih kalau misalnya kita lihat. Kemarin tuh kan ada beberapa contoh soal ya. Kita langsung bahas yang soal kemarin aja bisa sih. Kalau nggak salah tuh kemarin tuh soal yang pertama tuh gini. Oh, oh. Terus yang B itu, hmm, di sini ada NH, di bawahnya ada OH. Terus yang C itu, di sini ada OH. Terus di sini ada nitro.
Terus habis itu di sini yang terakhir, di sini ada nitro juga, tapi dia di posisi yang metal. Nah, sekarang coba kita deprotonasi. Kalau misalnya dari keempat atom ini kita deprotonasi, otomatis yang bakalan ke protonasi itu yang di bagian O-nya. Kenapa di sini bukan di bagian N-nya? Padahal di sini kan ada NH2. Ingat yang tadi, suatu atom itu semakin dia elektronegatif, dia tuh punya tingkat kestabilan yang lebih tinggi di dalam keadaan negatif. Otomatis nanti di sini yang bakalan terjadi protonasi di bagian itu. Makanya nanti bahasa konjugasinya itu semuanya tuh bentukannya tuh kayak gini. Di sini O negatif, terus nanti di sini O negatif, bawahnya NH2, terus yang di sini juga O negatif, terus di bawahnya ada gugus nitro. Aduh, sorry, gimana di sini? O negatif, terus sama yang senyawa keempat juga sama, bagian atasnya di sini O negatif. Sorry, yang di sini. Hmm, terus aja di sini plus. Nah, jadi dari yang di sini, itu tuh kita tuh harus lihat dari resonansi yang nantinya bakalan dihasilin sama si senyawa ini. Nah, caranya gimana? Kita harus lihat perpindahan elektronnya dulu. Kita bahas dari yang paling pertama dulu. Senyawa paling pertama. Senyawa yang paling pertama, itu kan tadi kan dia cuman fenol biasa kan. Dia nggak punya substituen yang lain. Otomatis kalau misalnya dia di sini jadi muatan negatif, ini dia bakalan diresonansiin, elektronnya bakalan masuk ke sini, elektron dipindahin, dibentuk kayak gini, sini jadi muatan negatif, terus ada di sini. Terus di sini ada double bond O, nanti dipindahin terus gitu. Nanti dipindahin lagi sini, negatif, dia bakalan ngikut di sini dan balik lagi ke bentuk awal. Kalau misalnya kita lihat di senyawa yang pertama ini, meskipun dia ngasilin resonansi, tapi nggak ada yang spesial dari resonansinya. Jadi elektron itu cuma bisa diputerin ke dalam benzennya. Sedangkan benzen ini dia tuh sebenarnya tuh nggak ngasih efek yang bisa ngestabilin si muatan negatif ini. Makanya kita anggap di sini resonansinya nilainya 0,2 gitu deh. Nah, sekarang kita cari yang muatan kedua. Kita cari yang senyawa kedua. Sorry. Senyawa kedua, tadi kan dia kan punya substituen si amina. Kalau misalnya nanti kita lihat di sini, eh, kemungkinan pertama dia tuh bakalan ngasilin resonansi yang kayak gini. Jadi elektron nanti bakalan muter di dalam sampai balik lagi ke bentuk awal. Tapi ini kan cuman yang dari si O-nya doang. Sedangkan di sini ada amina. Amina itu apa? Amina itu kan dia kan salah satu gugus EDG yang paling kuat kan. Dia itu bisa ngedonasiin elektron. Karena di situ atom N itu tuh selain dia ngikat 2H, dia tuh punya satu pasangan elektron bebas. Dan di sini pasangan elektron bebas ini yang nantinya bakalan bisa diresonansi juga ke dalam si benzennya. Kemungkinan pertama kan dia kan bakalan ngebentuk resonansi yang kayak gini kan. Jadi nanti O-nya muter dari O, terus balik lagi ke O. Nah, sekarang coba kita buat resonansinya kalau misalnya dibalik yang dari NH2. Ini kita gambarin aja N-nya dalam NH2. Kalau misalnya di sini NH2-nya ini
dia tuh terjadi resonansi yang ngebuat PEB-nya itu berikatan ganda sama si benzen, otomatis kan nanti dia bakalan ngasih elektron muatan negatif ke dalam sini. Jadi dia berikatan gini, on plus H2. Terus nanti di sini ada muatan negatif di dalam benzennya. Sedangkan di dalam bensin ini kan udah ada muatan negatif ya. Sedangkan di atas ini, di bagian O ini, dia juga ada muatan negatif. Nanti kalau misalnya kita lanjut gambar, sebenarnya muatan negatif ini dia tuh bisa masuk ke O. Tapi itu tuh cuman kayak bentuk apa ya? Nggak beneran bisa terjadi, tapi kayak sebuah bentuk imajiner. Oke, oke. Nanti bentuknya jadi gini. Di sini muatan negatif. Terus di sini N double, H2, sama di sini. Kalau kita lihat, sebenarnya kan di sini kan bentuknya. Si N ini dia kan malah nambahin muatan negatif ke dalam si ini ya kan, ke dalam benzenanya. Yang sebenarnya harusnya kan kalau misalnya resonansinya berjalan normal, itu tuh benzinanya malah membantu ngilangin muatan negatif dari si O. Karena O ini kan tadi kan atom yang terdeprotonasi kan. Makanya dia ada muatan negatif di situ yang harusnya kalau misalnya resonansinya berjalan normal, dia tuh bakalan bisa masuk ke benzen kayak di atas, nanti kebentuk keton gitu kan. Nah, tapi di sini si N-nya ini karena dia ngasih muatan negatif ke dalam benzen, otomatis di sini si benzenanya jadi muatan negatif dan nggak bisa dimasukin O-nya ini, elektronnya ini nggak bisa dimasukin ke benzen juga. Dan ini malah nyebabin si ininya muatannya itu jadi lebih nggak stabil. Jadi walaupun dia tadi bisa ngelakuin resonansi yang kayak resonansi pertama, jadi O-nya masuk, muatan apa elektron apa muatan negatif yang ada di O itu masuk ke dalam terus nanti balik lagi. Tapi karena dia juga punya EDG si amina ini, makanya nanti di sini si EDG-nya itu juga bisa nyumbangin elektron ke dalam benzennya. Yang ini malah nantinya ngebuat si benzen ini jadi makin nggak stabil. Makanya di sini resonansinya aku kasih angkanya di sini negatif satu gitu. Karena dia makin ngebuat si benzen ini jadi makin negatif dan nggak stabil. Coba kita ulang yang coba kita lanjut ke senyawa yang ketiga. Senyawa yang ketiga, tadi dia kan selain punya gugus hidroksil, dia tuh juga punya nitro, uh, gugus nitro di posisi para. Jadi di sini ada muatan positif, kalau di sini muatan negatif. Nah, ini bentuk yang terdeprotonasi. Kalau misalnya kita coba alirin elektronnya ke dalam sini, kita alirin masuk ke dalam, terus nanti nih elektronnya pindah ke sebelah sini. Oh, di sini muatan negatif, terus di sini N, O di sini O, ini positif. Nah, terus nanti dari muatan negatif ini dia bakalan resonansi lagi, ntar masuk ke sebelah sini. Di sini muatan negatif, terus dari itu nanti dari yang muatan negatif ini, nanti dia bisa masuk ke dalam nitronya di sini. Nah, resonansi gus nitro itu tuh bisa terjadi kayak gini. Kalau misalnya di sini kan, kalau misalnya kita lihat, ini nitro gus nitronya ini O yang diikat sama N itu kan asimetris kan. Sedangkan nanti kalau misalnya terjadi resonansi itu bakalan jadi simetris. Jadi elektronnya nanti bakalan berikatan ganda di sini, nyebabin si elektron yang ikatan double sama ON ini itu bakalan dipindah ke O. Jadi nanti bentuknya itu bakalan gini.
Terus di sini O negatif, di sini juga O negatif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bentuk struktur yang ini, kan kita bisa tahu nih kalau misalnya penambahan gugus nitro di fenol ini, kalau misalnya dia dalam posisi para, dia tuh bisa ngebantuin eh, ngestabilin si bentuk terdeprotonasi ini. Kenapa? Karena elektron yang diresonansiin ke dalam benzen itu tuh bisa dimasukin ke gugus yang satunya. Yang ngebuat di sini harusnya dia tuh jadi makin stabil. Karena dia gugus yang nitro ini dia ngebantu ngenetralin si elektron tadi. Nah, makanya penambahan gugus nitro di posisi para itu dia tuh menstabilkan. Kalau misalnya kita lihat dari resonansinya dia. Nah, di sini kita udah lihat dari resonansi, dia punya resonansi positif satu. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita lihat kalau dia ada di posisinya meta. Yang terakhir dia kan posisinya kan meta ya. Di sini nitro, oh negatif, di sini positif. Di bagian atas di sini negatif. Nah, kalau kita lihat, nanti kan dia kan muatan negatifnya kan kayak tadi bakalan dipindahin ke dalam benzenanya. Muatan negatif sama O plus O itu juga O negatif. Terus dia nanti bakalan ikatan lagi. Nah, dari sini nanti elektronnya kan bakalan beresonansi lagi kan. Dia bakalan masuk ke sebelah sini, maksa elektronnya buat pindah ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, elektron itu kan dia kan nggak bisa pindah lagi ke gugus N kan, ke gugus nitronya ini. Makanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa penambahan gugus nitro di posisi meta itu tuh nggak ngehasilin efek resonansi yang nyebabin dia makin stabil. Kalau misalnya kita bandingin sama yang atas nih, yang gugus nitro yang atas, ini kan nanti elektron itu kan bisa masuk ke gugus nitronya kan, yang ngebuat senyawanya itu jadi makin stabil. Sedangkan yang di bagian bawah, dia nih elektronnya tetap nggak bisa masuk ke gugus nitro. Jadi penambahan di sini tuh nggak ngasih efek resonansi apa-apa. Makanya nanti di sini nilai resonansinya aku tulis 0. Jadi kalau misalnya kita urutin dari yang resonansi tadi, itu kan senyawa pertama itu kan punya resonansi 0, yang fenol biasa. Terus yang dia ada amina di gugus para, itu kan tadi kan malah resonansi itu min 1. Terus habis itu yang ini, yang senyawa 3 itu kan dia kan punya resonansi positif 1. Sama yang ini yang terakhir, dia resonansinya 0. Nah, kalau misalnya kita urutin, nanti kan kita kan bisa lihat nih, kalau apa namanya, dari sini, ini kan ya senyawa yang pertama tuh sama senyawa yang terakhir itu kan sama-sama 0. Kita lihatnya dari apa? Coba kita lihat dari si induksinya. Kayak tadi, induksi itu biasanya disebabkan sama elektronegativitas. Nah, senyawa yang pertama dia kan bentuknya kan fenol biasa kan. Fenol biasa. Jadi kalau misalnya dia terdeprotonasi, muatan negatif ini, nggak ada yang bisa bantuin buat ngebuat benzinnya ini jadi makin positif. Nah, sedangkan di sini kan kalau misalnya dia punya substituen nitro, nitro itu kan atom yang berikatan sama C, apa namanya, C benzenanya ini, itu kan dia kan atom N kan. Kalau misalnya kita lihat dari yang tadi, N itu kan dia kan punya elektronegativitas yang lebih tinggi. Makanya penambahan gugus nitro ini tuh bisa ngasih induksi yang ngebuat benzinnya itu jadi semakin positif. Nah, di sini kan juga bisa dilihat nih gugus NDA nitro ini dia juga punya muatan positif kan, yang artinya dia tuh bisa ngasih induksi yang kuat gitu. Loh, kalau gitu kenapa yang tadi yang senyawa kedua dia kan juga punya atom N juga kan, tapi dia amina kan.
atom N-nya itu kan harusnya kan bisa ngasih induksi juga ke dalam benzenanya yang buat benzinnya itu jadi makin positif. Tapi kenapa dia malah apa namanya? Kenapa dia tuh malah kalau misalnya kita lihat dia tuh ngebuat nggak stabil. Karena tadi induksi itu dia tuh lebih nggak prioritas dibandingin sama resonansi. Kalau misalnya kita lihat urutan yang tadi kan, Mario, si resonansi ini tuh dia tuh punya eh, apa ya dia tuh punya tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingin sama si induksi. Makanya buat senyawa yang punya resonansi yang bisa lebih ngestabilin, walaupun dia punya induksi yang lebih jelek gitu, tapi dia nih bakalan jadi lebih asam karena dia resonansinya lebih baik gitu. Jadi tadi lihat ya. Kalau dia ini, kalau muatannya sama, oh kita lihat dari atomnya. Kalau atomnya sama, kita coba lihat dari resonansinya. Resonansinya sama, kita coba lihat dari induksinya gitu. Jadi ini tingkat tingkat urutan prioritasnya. Nah, jadi kan di sini kan kalau misalnya kita lihat senyawa satu sama senyawa empat, ini kan dia kan sama-sama resonansinya sama. Makanya baru di sini kita coba lihat pakai induksi. Di senyawa satu fenol ini kan dia kan nggak punya substituen lain yang bisa ngasih induksi kayak tadi kan udah aku jelasin. Nah sedangkan di senyawa 4 di sini dia punya nih induksi tapi dia ini punya induksi yang bisa ngebuat benzen apa senyawa muatan negatif di dalam benzen ya ini jadi makin positif gitu karena dia di sini punya atom N yang lebih elektronegatif dibanding atom C. Terus habis itu dia di sini juga N-nya juga di sini walaupun dia skornya sama-sama nol resonansinya, tapi induksinya di sini S-nya 4 positif. Makanya dari ini kita bisa urutin senyawa yang paling asam itu tuh senyawa 3. Si tadi paranitrofenol, nitrofenol. Terus habis itu senyawa senyawa 4 metanitrofenol. Terus habis itu yang ketiga senyawa yang lebih asam lagi itu nanti senyawa satu itu nanti ada fenol doang sama yang paling nggak stabil atau yang paling basah di situ nanti ada senyawa dua yang para hidroksianilin. Nah, jadi untuk ngelihat dari tingkat keasaman suatu molekul atau suatu senyawa, kita tuh harus lihat dari yang ininya. Kalau biasanya sih kalau Bu Ritman itu sih bakalan ngeluarinnya yang lebih fokus di bagian resonansi sih, karena bagiannya lebih susah dibanding sama yang lain. Kalau kita ngebandingin muatan kan gampang. Kita ngebandingin atom itu juga cuma hafalan kan, paling elektronegativitas sama size-nya doang. Itu kita bisa hafalan tabel periodik, ingat doang. Terus habis itu nanti yang bagian PRS yang bagian resonansi. Jadi kayak kita harus lebih apa ya, hafal gitu, lebih apa ya, paham prinsip yang ini ya, perpindahan elektronnya. Oke, ada yang punya contoh soal nggak biar bisa kita bahas kalian? Halo guys, suaranya masuk gak ya? Masuk kok. Teman-teman kira-kira ada yang nyari di STL belum ya? Aku belum nemu soalnya. Belum nyari juga. Coba deh, aku cari contoh soal.
Salah ada benar bentuk satu, bentuk dua, terus misalnya bentuk tiga. Oke, oke. Oh ini ada contoh. Coba coba. Oh menarik. Ada soal. Oh ini udah nih. Udah dapat satu soal. Belum kita bahas. Di sini yang pertama ada Alcuna, terus yang kedua tuh ada Alkena. Duh, maaf. Sisi, bentar. Nah, ini. Terus bentuk senyawa yang ketiga tuh ada alkohol biasa. Terus yang keempat tuh ada parametro parametrophenol. O2. Terus yang kelima tuh ada tiol. Terus yang keenam tuh ada nah, kalau misalnya kita lihat urutannya dari yang ini, ini tiolnya di hidroxil. Nah, kalau misalnya kita urutin dari yang beberapa ini, kita bisa lihat beberapa pilihan yang paling obvious, yang paling kelihatan gitu. Misalnya kayak tiol sama alkohol ini. Tadi kan udah aku jelasin. Kalau misalnya kita di sini kita deprotonasi semua, yang pertama ini kan dia kan jadi alkuna kan. Jadi alkuna, terus di sini C-nya muatan negatif. Terus yang di sini kalau yang kedua nih, kalau misalnya kita deprotonasi, dia jadi alkena biasa. Terus habis itu ada C muatan negatif di sini. C-nya muatan negatif, di sini H, di sini. Terus yang ketiga, kalau alkoholnya kita deprotonasi, nanti kan dia kan jadi alkohol biasa. Di sini muatannya negatif kan. Kalau yang tiol, nanti dia jadi gini, S muatan negatif. Terus yang para aminofenol ini, kalau kita deprotonasi, nanti di sini dia bakalan berubah. Jadi ini yang muatan negatif. Negatif. Sama yang terakhir, kalau misalnya si ClOH ini uh, kita ini apa namanya, kita coba deprotonasi, nanti dia muatan negatifnya di sini. Kalau misalnya kita lihat nih dari beberapa yang ada di sini, semuanya kan di sini kan muatan akhirnya kan muatan negatif. Karena di sini semua muatan akhirnya itu muatan negatif, otomatis nanti dari yang muatan, prinsip pertama, prinsip muatan, itu semuanya negatif. Berarti nggak ada perbedaan. Oke,
Sekarang kita masuk ke prinsip kedua. Prinsip kedua itu kan atom. Atom itu kan pertama kan ada electronegativity, ada yang size. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari beberapa senyawa ini kan eh, ini ada yang atom C. Atom C, dia juga atom C. Itu juga aku gambar aja deh. Ini C, muatan negatifnya. Ini juga muatan negatifnya juga di C. Nah, terus ini muatan negatifnya di O, di O, sama yang satu lagi di S. Nah, coba kita bandingin dulu dari yang elektronegativitas. Nah, kalau kita lihat, di sini kan ada dua tipe ini kan. Ada yang golongan 4 itu yang di C, sama golongan 6 yang di O sama S. Nah, golongan 4 itu kan dia kan punya elektronegativitas yang lebih rendah dibandingin golongan 6 kan. Otomatis yang dua atom ini itu tuh dia tuh punya elektronegativitas yang lebih rendah. Berarti kita kesampingin dulu yang dua ini. Kita kesampingin karena dia udah pasti jelek gitu ternyata sama ini. Kita coba lihat lanjutin yang ini. Ini kan ada atom O sama atom S kan kebanyakan. Nah, sekarang kita lihat atom O sama atom S dia kan punya elektronegativitas yang hampir sama karena dia satu golongan. Otomatis kita langsung masuk ke prinsip ketiga. Prinsip ketiga tadi kan ada size. Nah, karena ada size, otomatis di sini atom S ini dia kan punya size yang lebih besar dibanding atom O. Otomatis dia bakalan lebih stabil di dalam keadaan muatan negatif dibandingin sama atom O. Nah, makanya di sini tiol ini bakalan jadi yang paling stabil. Oke, tiol kita masukin yang urutan pertama dulu di sini. Tiolnya udah yang paling stabil. Sekarang sisanya kan dia kan udah atom O kan. Coba kita lihat dari resonansinya. Si alkohol biasa, ini kan dia kan ikatan angkap satu, makanya dia nggak mungkin resonansi. Terus yang ini juga, yang satunya, ini juga nggak mungkin resonansi. Otomatis nanti yang para aminofenol, ini kan dia kan bisa resonansi. Kayak yang tadi udah kita coba. Makanya ini nanti dia punya nilai resonansi yang bisa memberikan dia jadi lebih stabil kan. Makanya karena dia di sini punya resonansi, otomatis si para aminofenol ini dia di urutan kedua yang paling asam. Jadi ini urutan pertama, ini urutan kedua. Sekarang coba kita lihat nih. Tadi kan kita udah nyoba ngeinspeksi dari muatan, terus kita nyoba ngeinspeksi dari atom. Atom kan tadi kita udah coba lihat elektronegativitasnya udah, kita udah coba lihat size-nya udah, kita udah coba lihat resonansinya udah. Sekarang kita lanjut ke prinsip lain lagi, prinsip induksi. Nah, kalau kita lihat di sini di atom di senyawa yang keempat, dia kan punya atom Cl kan, dia punya substituen Cl. Cl ini dia tuh sifat elektronegativitasnya itu sangat tinggi karena dia golongan 7. Otomatis dia tuh bisa ngebuat si C alifatiknya ini jadi parsial positif. Karena nanti di sini kan Cl-nya parsial negatif. Di sini jadi parsial positif. Nah, karena di sini parsial positif, C yang sebelah sini jadi parsial parsial positif. Karena adanya efek induksi ini itu nyebabin tadi elektron ini jadi bisa lebih cenderung ketarik ke arahnya dia. Makanya di sini bisa lebih stabil. Makanya nanti di sini yang senyawa yang ini itu nanti kita masukin ke urutan ketiga. Karena di sini yang senyawa yang alkohol biasa tadi ini yang nggak punya substituen Cl, dia tuh kan nggak punya substituen apapun kan. Substituennya ya cuma metil doang. Metil kan nggak bisa ngasih induksi juga kan. Makanya nanti di sini kita taruh dia di nomor keempat dari yang paling asam. Nah, sekarang kita lihat tadi yang senyawa-senyawa yang muatan negatifnya itu di C, jadi golongan 4 nih. Kan dia kan ada dua nih. Mereka udah nggak bisa, apa namanya? Mereka tadi muatannya sama nih, sama-sama negatif. Terus atomnya lebih jelek dari yang lainnya kan. Tapi coba kita lihat, kita bandingin sama-sama C. Terus size-nya juga, karena dia sama-sama C kan berarti size-nya nggak ada yang beda. Coba kita lihat dari resonansi. Resonansi juga sama, nggak bisa resonansi. Kita lihat dari induksi. Induksi juga nggak bisa, karena dia nggak punya substituen apapun. Nah, sekarang terakhir, kita coba lihat inspeksi pakai yang orbitalnya. Nah, yang satu, ini kan dia kan alkuna. Alkuna itu dia tuh sp, orbital itu sp. Sedangkan kalau alkena, alkena itu dia tuh sp2. Nah, karena dia di sini sp2, kalau misalnya kita lihat dari orbital, semakin tinggi sifat S di dalam sebuah orbital, dia itu bakalan punya tingkat keasaman yang lebih baik karena dia juga lebih elektronegatif. Nah, otomatis dari sini kita bisa tahu nih,
Kalau misalnya si alkunan, dia tuh bakalan jadi lebih asam. Karena tadi, di sini dia orbitalnya sp. Perbandingan S sama P-nya itu 50-50. Kalau misalnya si sp2 tuh S-nya di sini 33, P-nya ini di sini nanti jadi 66 kan totalnya kan. Gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, alkuna itu bakalan lebih asam dibanding sama alkena. Jadi kalau misalnya kita urutin dari yang soal nomor satu ini, yang paling asam itu senyawa E. Terus nanti yang di bawahnya itu senyawa D. Terus nanti di bawahnya lagi itu senyawa F. Terus senyawa C. Terus nanti senyawa yang A. Baru senyawa yang B. Kalau yang di soal ini. Terus yang soal kedua itu disuruh gambar semua struktur hiperkonjugasi dari isopropil karbokation. Tapi ini soalnya udah bukan yang asam basa lagi sih. Ada contoh soal lain lagi nggak?